Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari berikan semangat yang luar biasa untuk hidupmu pada hari ini melalui firman Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kehidupan baru bagimu pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa, kami puji Engkau Tuhan di tempat yang maha kudus, karena kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Kau layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini melalui napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kau arahkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu mendengar, menyimak dan melakukan firman melalui Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Selasa 31 Oktober 2023 tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan kepada kita selamat hari reformasi bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang berhubungan secara kontekstual dalam kehidupan kita. Kita berbicara soal masalah damai dan kekudusan. Semua dari antara kita senang dengan kedamaian. Semua dari antara kita senang dengan kekudusan. Tetapi dalam kesehari-harian kita, kedamaian itu ketika kita bisa mengakhiri suatu konflik. Dan kekudusan itu kita tujukan hanya kepada orang-orang yang tertentu, yang taat, atau bisa kita katakan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang bisa memelihara kehidupannya di tengah-tengah dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat bagaimana kedamaian itu, bagaimana perdamaian itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tanpa kita melihat dalam satu sisi, yaitu konflik antara yang satu dengan yang lain. Tetapi pada pagi hari ini, kedamaian itu ditujukan kepada semua orang, di mana setiap manusia tidak ada lagi kedamaian dalam hidupnya, karena dia sudah dikuasai oleh kegelapan, sudah dibelenggu oleh dosa. Dan manusia senang dengan dosa ini. Manusia senang dengan apa yang disebut dengan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita setiap hari bisa menyentuh kesalahan. Kita setiap hari bisa menyentuh dosa itu. Kita setiap hari bisa menyentuh kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hidup kita masih dalam kekacauan, masih dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Karena itu ketika firman Tuhan mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, itu berarti bahwa kedamaian itu adalah hal-hal yang prinsip dalam kehidupan kita. Karena kedamaian itu tidak hanya dikatakan di dalam suatu prinsip kata, tetapi mari kita nyatakan prinsip damai itu dalam perbuatan. Bagaimana kita melihat kedamaian, perdamaian yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia yang berdosa? Kita tidak sadar bahwa keberdosaan kita itu adalah pemberontakan kita kepada Tuhan, perlawanan kita kepada Tuhan. Itu berarti kita lepas daripada suatu kehidupan yang nyaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita supaya kita berdamai. Itu berarti kita harus sadar bahwa
kita telah mengakhiri pemberontakan kita dengan Tuhan, bukan karena perjuangan kita, tetapi Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Karena itu kedamaian itu bukanlah sesuatu yang gampang. Kedamaian itu bukanlah sesuatu yang selera, mau atau tidak mau, ingin atau tidak ingin. Tetapi kedamaian itu adalah di mana setiap manusia merasa nyaman dalam hidupnya, di mana setiap manusia ada dan berada di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kedamaian tidak bisa kita pisahkan dengan kekudusan, dan kekudusan tidak bisa kita pisahkan dengan kedamaian. Kekudusan itu membuktikan bahwa kita telah berhenti di dalam segala pola pikir kita tentang kejahatan, di dalam segala tindakan dan perbuatan kita dalam kejahatan, di dalam segala keinginan-keinginan kita di dalam tindakan kejahatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau pada pagi hari ini hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih penuh dengan sukacita ketika kita memahami bahwa kekudusan itu bukan kita hanya mampu memberhentikan perbuatan dosa sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Karena itu kehidupan yang kudus hanya ada ketika kita selalu berada di dalam Tuhan. Jangan pernah memberontak lagi, jangan pernah menginginkan lagi. Sekali Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Allah, disitulah hidup kita telah nyaman untuk selama-lamanya. Disitulah kita sudah dimerdekakan, dan disitulah kita sudah mendapatkan mahkota kehidupan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini Tuhan hadir melalui firman-Nya mengajak kita semua, di mana kita harus melakukan kedamaian itu dengan orang lain, karena kita sudah ditebus Tuhan, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu orang-orang diperdamaikan tidak melihat kekurangan orang lain lagi supaya dia bisa mencelah orang lain, tidak melihat kekurangan orang lain supaya dia hanya mampu menilai, tetapi perdamaian itu harus mampu memerdekakan orang lain dari kelemahannya, menuntun orang lain dari setiap langkah-langkahnya yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari, kekudusan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Kedamaian itu hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, dia otomatis berdamai dengan siapapun yang ada di tengah-tengah dunia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami malam hari ini. Dan hingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah bangunkan kami dari setiap tidur kami, dan Kau berikan kepada kami kekuatan. Kau berikan kepada kami Tuhan sumber kehidupan, yaitu firman-Mu. Dan Engkau ingatkan kami bahwa begitu perdamaian itu menjadi kebutuhan kehidupan kami. Dan begitu juga dengan kekudusan Tuhan. Itulah yang menjadi pola hidup kami. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka hidup kami penuh dengan kedamaian, hidup kami penuh dengan kekudusan. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu, Kau hantar kami di setiap pekerjaan dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Dan biarlah Tuhan, hanya firman-Mu yang kami andalkan menjadi kekuatan kami. Berkati setiap jemaat-Mu di dalam aktivitas-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau yang mengurapi dan membungkus mereka dengan sukacita kesembuhan daripada Tuhan. Tolong Tuhan setiap orang yang memerlukan pertolongan karena pengharapan-pengharapan akan kehidupan mereka, akan ke segala pekerjaan yang akan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tengah-tengah pelayannya, di tengah-tengah dunia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan yang ada di resort
HKBP Surabaya ini mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, pekerjaanmu akan menunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Horas.